Baik, topik hari ini adalah bagaimana mempersiapkan diri, ya. Topik hari ini adalah bagaimana mempersiapkan diri untuk menghadapi kehidupan yang mengejutkan atau yang tidak diharapkan. How to prepare yourself for the life surprise, ya. Bagaimana mempersiapkan dirimu untuk hidup yang mengejutkan. Pak, Bu, selama kita di muka bumi ini pasti tidak ada yang tahu besok, lusa, atau minggu depan. Semua menjadi pertanyaan besar. Nah, oleh sebab itu kita sebagai umat Tuhan perlu preparation, perlu persiapan. Selayaknya ketika Anda ke gereja, pasti ada persiapan jam berapa mandi, persiapan jam berapa makan, persiapan jam berapa untuk beres-beres rumah, persiapan perkiraan dari rumah ke gereja berapa menit sehingga Anda dan saya bisa datang ibadah. Sama halnya, kejut itu atau yang tidak diharapkan itu bisa datang tiba-tiba. Nah, hari ini kita belajar ada beberapa kejadian yang mengejutkan dalam kehidupan. Yang pertama, kehidupan adalah pengalaman yang misterius. Misterius artinya misteri. Hidup ini misteri. Kita nggak tahu ketika kita single, kita nggak tahu siapa pasangan kita nggak tahu kita tinggal di mana, kita nggak tahu kerja di mana, kita nggak tahu usaha apa. Nah, itu misteri. Yang kedua, ada hal-hal yang hidup yang tidak pernah bisa kita jelaskan. Kadangkala hidup itu tidak bisa dijelaskan. Yang ketiga, ada hal-hal dalam hidup yang tidak akan pernah bisa diubah. Kita berdoa untuk seseorang, bukannya sembuh tapi meninggal. Nah, itu kita nggak bisa ubah. Ada beberapa hal yang tidak bisa diubah. Yang keempat, ada hal yang tidak bisa kita kendalikan, tidak bisa kita selesaikan. Kadangkala seperti banjir, kita tidur tiba-tiba ada banjir, kita nggak bisa kendalikan. Yang kelima, ada hal dalam hidup yang kita tidak bisa menghentikan kematian, bahkan tidak bisa memilih kapan hal itu terjadi. Nah, kita nggak tahu kapan mati, ya. Sekalipun Anda dan saya sehat, ya tiba-tiba aja dipanggil Tuhan. Even sekalipun mungkin jaga kesehatan, makan sehat, makan sayur, olahraga, gym, melangkah dengan pasti, makan vitamin banyak-banyak, tapi kadang-kala kita nggak tahu kapan kita mati. 6. Ada beberapa hal yang tidak bisa kita pertanggungjawabkan. Ya, ingat bahwa hal-hal yang bukan tanggung jawab Anda tidak harus bisa dijawab. Mungkin Bapak Ibu punya anak, katakanlah anakmu sudah Anda didik sedemikian rupa, Anda sekolahkan dengan sedemikian rupa. Tapi ketika dia umur dewasa, bukannya dia dengar kita, bahkan dia memilih jalan sendiri. Dia memilih pasangannya sendiri, dia memilih untuk tinggal di mana tanpa konfirmasi dengan orang tua. Itu bukan tanggung jawab Anda lagi. Anda sudah mendidik dia, cukup. Tapi keputusan dia bukan menjadi tanggung jawab Anda. Karena dia sudah dewasa. Siapa pasangannya, siapa dia tinggal dan hidup. Yang ketujuh, ada rasa bersalah karena tidak bisa bertanggung jawab jika pasanganmu meninggal. Ini cerita, ada gereja yang lama dulu saya, kita layani memang suami istri. Mereka sangat mengasihi pelayanan Tuhan. Suatu ketika suaminya ini sudah sekarat. Anehnya, istrinya tidak membawa ke rumah sakit. Saya heran juga, kenapa dia tidak dibawa ke rumah sakit? Padahal dia punya mobil, punya rumah. Kalau saya pikir mestinya istrinya itu berharga, udahlah jual mobil lah untuk kesehatan suami. Tapi sampai dia meninggal pun, saya juga heran sampai saat ini. Bagaimana mungkin sudah pelayanan, cinta Tuhan, tapi istrinya tidak keluar 1% pun untuk suaminya sampai dia meninggal. Itu kenyataan. Itulah kadang bingung. Jangan heran ada misteri. Yang kedelapan, ada hal-hal dalam kehidupan yang tidak dapat kita lewati. Ya, kadangkala kamu menghabiskan waktu, menghabiskan uangmu untuk orang lain. Anda juga kaget. Anda membeli obat untuk orang lain, tiba-tiba udah habis. Anda nggak bisa lewati. Nah, apa tindakan kita
menghadapi kehidupan yang mengejutkan? Apa tindakan kita menghadapi kehidupan yang surprise? Yang pertama, serahkan apa adanya pada Tuhan. Serahkan apa yang menjadi milik Tuhan kepada Tuhan. Kita hanya berusaha, tapi semuanya milik Tuhan. Semua di muka bumi ini milik Tuhan. Ya, yang kedua, ada hal-hal yang hanya Tuhan yang tahu. Ada hanya Tuhan yang tahu. Berhenti cari tahu. Ketiga, hanya Tuhan yang mengerti. Kadang-kadang Tuhan yang mengerti, kita nggak ngerti, kita tanya kenapa. Kita cari di kamus manapun, Alkitab pun kadang kita nggak ngerti jawabannya. Bagaimana menghadapi kehidupan itu, hanya Tuhan yang mengerti. Yang terakhir, yang keempat, ada hal-hal yang hanya Tuhan yang bisa menjelaskan. Jadi biarkan Dia yang menjelaskan. Dengan kita percaya saja. Contoh, ketika murid Tuhan Yesus sedang menjala ikan, sebelum jadi murid, Yesus berkata kepada mereka, Petrus, tebarkan jala di sebelah kananmu. Petrus kan sudah 24 jam menjala, maju, belakang, kiri, kanan. Tapi ya udah deh, mungkin udah capek juga si Petrus. Bayangkan sehari semalam dia tidak ada ikan. Tapi gue bilang gini, Petrus, tebarkan jala sebelah kanan. Padahal sebelah kanan itu udah berkali-kali nggak ada ikan. Siapa yang bisa jelasin? Petrus juga bingung. Tapi karena guru yang perintahkan, udahlah, dia tebarkan jala sebelah kanan. Dan apa terjadi? 153 ikan dapat sampai robek jalannya. Nah, itulah hidup. Itulah hidup. Saya juga sulit menjelaskan kenapa saya jadi pendeta awalnya. Dulu saya lebih suka kuliah ekonomi. Saya dulu mau kuliah sekolah tinggi akuntansi negara, dibiayai negara, di sekolah negara, digaji juga untuk kuliah. Tapi ketika saya mau tes di Istora Bung Karno, saya udah persiapan semua tuh, udah belajar, udah les, sudah hafal lah. Saya naik bus dari Pondok Gede, dari kampung ke Pondok Gede, dari kampung ke Jakarta. Itu nggak ngerti naik bus, ya kan? Dibilang berhenti, saya udah tahu nih kode ini Istora Senayan. Saya udah bilang sama kernetnya, Bang, kiri bang. Mobilnya nggak boleh berhenti, jalan terus. Akhirnya karena saya nggak ngerti, udah lewat. Akhirnya saya lompat. Itu baju putih hitam tuh, kayak Pak Andim yang ganteng itu. Pakai baju putih hitam. Saya lompat, jatuh, bergulung-gulung. Sakitnya kan berapa? Malu. Ini dokumen untuk mau ujian. Robek iya, kotor iya, berantakan. Ketemu ke tempat cari sektor mana, udah telat. Padahal udah siap, udah mental udah siap, pelajaran udah dihafal, pas mau tes udah mulai, nggak lulus. Sekarang saya bertanya, tapi Tuhan bilang, gak usah kau pikirkan itu. Kadang-kadang itu sulit dijelasin. Sekarang kunci menghadapi hidup yang tidak diharapkan. 1. Anda harus tahu apa keterbatasan Anda. Nggak usah ngotot, nggak usah keras kepala. Yang kedua, Anda harus tahu apa yang tidak menjadi tanggung jawab Anda. Nggak usah merasa bersalah. Yang ketiga, Anda harus tahu apa yang menjadi tanggung jawabmu. Ada batasannya. Yang keempat, Anda harus menerima bahwa kamu tahu apa yang kamu bisa dan yang tidak bisa kamu lakukan. Terimalah bahwa kamu tidak bisa tahu. Terima. Karena kalau kita menerima, dengan demikian kita memiliki kedamaian. Tidak ada ganjelan di hati. Mazmur 131 ayat 1 bilang ini,
menyerah kepada Tuhan. Ya, ini prinsip Raja Daud. Nyanyian ziarah Daud, Tuhan, aku tidak tinggi hati dan tidak memandang dengan sombong. Aku tidak mengejar hal-hal yang terlalu besar atau hal-hal yang terlalu ajaib bagiku. Tidak heran Daud berhasil. Ada dua kuncinya dia berhasil. Yang pertama, Daud tidak berjalan-jalan dengan kebanggaan intelektualnya. Sekalipun Daud pintar, cerdas, luar biasa, mungkin IQ-nya 200 lebih, tapi Daud tidak berjalan dengan kebanggaan intelektualnya. Dia setting hatinya untuk tidak tinggi hati. Kadang-kala di luar sana sudah tahu miskin tapi sok kaya. Ada. Aduh, sombongnya luar biasa. Yang kedua, matanya tidak tinggi. Artinya dia tidak memandang rendah orang yang tidak tahu apa-apa. Kita belajar Daud, sekalipun dia raja, dia bisa ngobrol dengan rakyatnya. Gak harus pakai ring 1, ring 2, ring 3. Dia Daud. Yesus seperti itu. Bertemu orang janda, orang pelacur, ketemu dia. Itulah Raja Daud. Raja luar biasa. Tapi di muka bumi ini begitu banyak orang yang sombong. Apa solusi Tuhan atas semua tekanan yang kita alami dalam hidup ini? Yang pertama, setiap masalah bersifat sementara. Pak, Bu, saya mau katakan bahwa yang permanen hanya dua, yaitu Tuhan dan janji Tuhan. Di luar itu sementara. Hartamu sementara, jabatanmu sementara, skillmu sementara. Apa lagi? Kemampuanmu nyanyi sementara. Siapa lagi? Jabatanmu sementara. Apa lagi? Bajumu pun sementara. Apa lagi? Rumahmu sementara. Apa lagi? Nafasmu sementara. Apa yang bersombongkan? Semua itu bersifat sementara. Dengan demikian kita tahu ngapain sombong ya, ngapain belagu ya, ngapain sepanggaran nih. Udahlah, pandang aja orang lain dengan rendah hati. Yang kedua, jangan pernah menerapkan solusi permanen. Artinya gini, kita ambil keputusan ketika kita emosi. Kalau keluarga berantem, paling gampang bilang gini, cerai, karena dia emosi. Itu permanen, diputuskan hubungan dengan istrinya. Emosi nih, apa lagi? Ya emosi udah luar biasa lah. Jangan tergoda memutuskan, mending diam Pak. Kalau tadi diam, iblis lari. Tapi kalau kita ngomong, salah ngomong lagi. Dulu ada temen, anaknya luar biasa nakalnya. Orang tua dia pecat anak, dihapus anak itu dari kakak. Menyesal, anaknya udah kaya raya, dia miskin, udah dihapus. Nah, jangan pernah menerapkan solusi permanen untuk kehidupan yang sementara. Kemarin kejadian di Kota Apartemen, ada bapak ibu tahu, viral ini, ada 4 ya, bapak ibu anak 2, dia di lift, saya nggak tahu apa kejadiannya, mereka mengambil keputusan untuk mengakhiri hidupnya. Mungkin masalahnya mungkin ya hutang. Seberapapun hutangnya itu sementara. Tapi dia memutuskan dengan cara memutuskan hubungan dengan nyawanya. Yang berkuasa untuk nyawamu Tuhan dan engkau. Kita kan bisa bunuh diri kalau kita mau. Dan si viral itu akhirnya dia ajak anaknya, dia lompat dan terjun. Pertanyaan saya, apakah itu selesai? Kan dihakimi nanti dan mati, menderita berkali-kali. Jangan jual agamamu untuk jabatanmu, ya kan? Demi harta nih, udahlah dapat harta 100 M bos. Oke, Anda dapat 100 M, tapi siksanya luar biasa. Dengan menjual Yesus.
Jangan pernah menerapkan solusi permanen untuk kehidupan yang sementara. Yang penting ini, hal yang paling berbahaya dalam hidup bukanlah kehilangan uangmu. Hal yang paling berbahaya dalam hidup bukanlah kehilangan temanmu. Hal yang paling berbahaya dalam hidupmu bukan kehilangan rumahmu. Hal yang paling berbahaya dalam hidupmu bukan kehilangan mobil. Tapi apa? Kehilangan imanmu. Kehilangan iman. Ketika kita kehilangan iman, maka itu yang paling berbahaya dalam hidup. Khususnya iman kepada Yesus. Yudas, Petrus sama-sama memiliki masalah yang sama. Sama-sama murid, sama-sama rasul, sama-sama punya problem. Tapi Yudas memutuskan dengan permanen dan dia memenggal dirinya dengan gantung diri di pohon. Petrus menyangkal Yesus 3 kali, bahkan dia pernah menentang Yesus, ditolak oleh murid-murid, tapi Petrus tidak mengakhiri hidupnya. Dia menyesali. Saya mau katakan kepada Bapak Ibu, sebesar apa sih dosamu? Mencuri, memang salah. Jangan bunuh. Narkoba, memang salah. Tapi jangan memutuskan untuk mengakhiri hidupmu. Kita belajar. Ketika kamu kehilangan iman, kamu akan kehilangan segalanya. Apa itu? Nyawamu, imanmu akan dipertanggungjawabkan di surga nanti. Doa saya pada hari ini, mari serahkan semuanya kepada Tuhan. Amin. Jadi kunci hidup adalah menguasai perubahan krisis dan mengelola krisis itu dengan benar. Saya sedikit cerita mengenai accounting, mengenai finansial. Kenapa ada krisis? Karena tidak ada pengelolaan. Contoh, gajimu 5 juta, kita habiskan berapa? 5 juta, jadi 0. Kalau gajimu itu 5 juta, mari sisakan 10-20%. Tahan daya hidupmu. Nah itu. Saya bilang sebenarnya, dulu saya pengamen dengan 20.000 per hari. Tapi bisa menghasilkan. Bagaimana caranya? Dengan 20.000 saya bisa hidup dengan 10.000. Tahan lapar. Beli makan hanya nasi dengan kuah. Beli nasi padang, nasi berapa rupiah? Hanya 500 rupiah kan? Dulu kuahnya gratis. Tahan. Saya mencoba, saya orang menderita. Saya bilang sama anak saya kan sudah enak lah, nyaman hidupnya. Ada AC, ada mobil, ada makan enak. Semua mereka mau kita kasih. Saya ajarkan, Abang Dede, ingat bapakmu ini sejak orok sampai SMA hanya makan nasi dan ikan teri. Kami tidak komplain. Orang tua saya ngajarkan ini. Nando, jangan kau boros-boros ya. Benar, mama saya nggak boros sampai sekarang. Dia punya harta, dia punya tanah sawit begitu banyak. Tidak foya-foya. Dia bisa beli mobil banyak, tapi dia nggak beli apa-apa. Dia hanya beli yang simple-simple. Nah, saya mengajak saudara, kalau ingin menghadapi krisis, mesti mengelolanya. Jangan foya-foya. Jangan hambur-hamburkan dana itu. Kuncinya perubahan dengan mengelola krisis. Pangkotbah 3:1 bilang gini. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di muka bumi ini, bawah langit ini ada waktunya. Semua ada musim. Di setiap waktu selama masih di bawah kolong langit ada musim. Ada saatnya orang datang, ada saatnya orang pergi. Pengkhotbah 3:2. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Kita paling suka kata lahir. Bagian pertama, kelahiran. Tapi tidak suka dengan terakhir, kematian. Ya, ini ada batu nisan. Coba perhatikan ke depan ya. Ini tanggal lahir. Star, lahir ya kan? Ini tanggal mati. Nah, antara lahir dan mati itu ada jeda. Itulah ditanya Tuhan. Apa yang kau buat? Apakah menghina Tuhan? Apakah
menghina keluarga? Apakah menampar istri? Nah, ini sini. Apakah apa lagi? Menakoi, mencuri? Tuhan mau di antara lahir dan mati kita mengerjakan bagian kita. Kita mengerjakan bagian kita. Intinya antara lahir dan mati kerjakan pelayananmu semaksimal mungkin. Kalau engkau jadi pendeta, jadilah pendeta. Kalau kau jadi pekerja, jadi pekerja. Kalau jadi suami, jadi suami. Kalau jadi istri yang benar. Ada amin? Doa saya hari ini. Mari bertanggung jawab dengan hidupmu. Masa depanmu lebih berharga dari masa lalumu. Apapun yang Anda buat, yang dulu mungkin salah, mungkin dosa, udah, yang lalu udah berlalu, yang baru sudah datang. Tidak ada di muka bumi ini yang tidak ada salah. Coba angkat tangan yang tidak pernah salah. Ada bukan, Nis? Coba angkat tangan Pak Surya. Apa tadi? Yang tidak pernah berbuat dosa. Angkat tangan. Saya nggak berani angkat tangan. Saya banyak dosanya, Bu. Saya berabrak deh. Banyak kali dosaku. Tapi Tuhan bilang ini, yang lalu udah berlalu, yang baru sudah datang. Jangan ingat-ingat lagi yang lama. Masa depanmu lebih berharga dari masa lalumu. Jangan malu. Tuhan aja bilang ini, mari yang letih lesu dan berbeban berat datang pada aku. Coba, siapa temannya Tuhan Yesus? Apakah pejabat? Enggak tuh. Siapa sahabat Tuhan Yesus? Apakah orang-orang kaya, raya? Enggak juga tuh. Dia bersahabat sama orang yang mau menerima dia. Mau dia pelacur, mau dia tukang pajak, mau siapapun, dia bergaul. Hari ini saya mengajak seluruh jemaat Tuhan, mari datang saja ke Tuhan. Jangan lihat lagi dosa itu. Dosa itu akan diampuni Tuhan. Amin. Kita berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Terakhir, orang dewasa adalah orang yang tidak panik. Orang dewasa adalah orang yang tidak panik. Nah, saya mau katakan, kita kan percaya Yesus akan datang dan kita adalah mempelai wanita, ya kan? Nah, mempelai itu kalau di zaman sekarang mesti berumur sesuatu lah. Ya, minimal 20-25 tahun lah baru boleh menikah kan? Artinya sudah dewasa. Sama dengan kekristenan kita. Saya mau katakan pada saudara, Yesus nggak akan datang kalau belum dewasa. 1000 tahun pun kita tunggu dia nggak datang. Sampai kita punya iman dewasa. Orang dewasa diukur dari bagaimana dia merespon perubahan. Dia respon krisis, dia tahu. Kunci hidup berdewasa efektif, yang pertama, kemampuan mengelola yang tidak terduga. Kadang ketika kita mengalami kesedihan, ya kita, kalau orang yang belum dewasa dia akan sedihnya lama sekali. Yang kedua, sukses diukur dari kemampuan Anda menjaga keseimbangan pribadi pada saat terjadi gejolak. Nah, ada interval ketika Anda dengarkan, Anda menerima, Anda mendapatkan kesedihan yang signifikan, apa yang Anda rasakan? Apakah Anda bisa mengendalikannya, atau jangan-jangan Anda menolak? Ikut gereja nggak diberkati terus nih. Udah ikut ibadah kok nggak sembuh nih. Akhirnya Anda membelot ke agama lain. Tapi orang yang dewasa adalah dia bilang ini, mau kaya, mau miskin, mau diberkati, nggak diberkati, tetap percaya Yesus. Amin. Itulah orang dewasa. Yang ketiga, kedewasaan dalam hidup diukur dengan kapasitas Anda dalam merespon tragedi dan kekacauan secara efektif. Banyak orang sekarang suka bilang kacau. Ketika dengar berita yang negatif, kacau. Dia tergoda bilang kacau. Tapi ketika ada pergumulan, orang dewasa dia berpikir, kehendak Tuhan terjadi.
kehendak Tuhan terjadi. Kesimpulan, pemusik boleh maju ke depan. Hidup itu bukan siapa dirimu di saat-saat baik saja. Hidup kita akan menjadi dewasa ketika banyak menghadapi ujian. Yang menguji kedewasaanmu adalah apa yang terjadi ketika segala sesuatunya tidak berjalan dengan baik, atau ketika sesuatu terjadi secara tiba-tiba yang tidak kamu duga. Dan saya percaya bahwa ketika banyak pergumulan, ujungnya kita akan lebih matang, kita akan lebih siap, kita akan ditampi, tapi ujungnya orang yang melewati tampian, orang yang melewati ujian, orang yang melewati tes, itu yang mendapatkan mahkota dari surga. Saya mengajak Bapak Ibu merenung hari ini. Saya percaya Tuhan itu kadang-kadang mengizinkan pergumulan, Tuhan mengizinkan tes. Yesus saja sebelum dia melayani, dia menghadapi tes dari Bapaknya. Hari ini saya mengatakan, saudara dan saya sama dengan Tuhan. Dites, diuji. Tuhan kasih pasangan pada Anda, biar diuji. Diuji, nah. Biar tambah sayang sama suami, biar tambah sayang sama istri, biar tambah sayang kepada anak. Diuji. Anda akan dipertemukan dengan orang-orang yang gila. Sahabat baru pasti ada yang gila nanti. Tapi sebentar aja. Setelah itu ketika Anda bilang ini, udah, orang gila sebentar aja. Setelah ini sembuhnya dia. Mungkin istrimu gila, atau suamimu bawel. Itu sementara. Ujungnya kita yang diuji. Mungkin anakmu sulit dikendalikan, tapi Tuhan mau Anda yang diuji, Anda yang diubah untuk saling mengasihi anak-anakmu. Doa saya hari ini, hidupmu akan berarti ketika menghadapi persoalan, bisa melewati persoalan dan menjadi pemenang. Hidupmu tidak akan jadi apa-apa kalau hanya hidup yang happy-happy saja. Terakhir, Tuhan katakan kepada si Ayub, Ayub ini ngalami tes, dan setan bilang gini, Ayub menang karena dibela Tuhan, Ayub karena dijaga Tuhan, Ayub karena punya harta dia bilang bersyukur, Ayub karena punya hewan dia bilang terima kasih. Tuhan, kata si jahat, coba aku tes. Kata Tuhan, oke, semuanya boleh kamu ambil, menjaga nyawanya. Siap, benar. Si jahat ambil hewan-hewannya, kan dia hartanya melimpah, orang terkaya zaman itu, seluruh hartanya diambil. Itu gak gampang, Pak. Itu gak gampang. Itu gak gampang. Saya pernah parkir mobil, ini mobil pertama saya. Saya udah kerja ke Kalimantan dapat duit banyak. Saya beli mobil, Bu. Kos boleh sederhana, mobilnya top, tongkrongannya top, bannya radial, tapnya luar biasa. Saya parkir ke depan kos, saya tidur. Pagi-pagi ada dipanggil, Om, kenapa? Om, mobilnya kenapa? Pertama kali punya mobil, kemana pun saya pergi, hati saya ke mobil. Bayangkan mobil pertama, mobil mantep deh. Kalau dikebut di jalan raya itu bisa 130-140. Masih ABG. Kemudian dipanggil lah di kos. Langsung hati saya robek, kacanya pecah, tapnya hilang. Diuji, hatimu di mana? Diuji. Saya bilang apa? Tuhan, aku memang kerja cari mobil ini, tapi aku serahkan kepadamu. Aku beri kepadamu. Yang ulang udahlah.
aku bersyukur. Itu diuji. Saya tahu Tuhan juga ada. Tuhan kirim ke malaikat. Coba tes dulu Fernando. Jangan-jangan pendeta tapi lari dari pelayanan. Coba tes. Dia pasti ngomong pencuri. Itu curi kan situ banyak mobil. Banyak mobil. Bukan mobil saya doang. Entah kenapa mobil saya kena situ. Tapi hilang, pecah kaca. Apa saya bilang? Ini dari Tuhan, kembali pada Tuhan. Gitu Per. Serahkan pada Tuhan. Jangan komplain ke Tuhan. Beberapa bulan kemudian, Per, mana lu? Bener, meriah. Per, mana lu? Datang. Dia tanya, mobil lu kenapa? Wah, Tuhan yang berperkara. Itu kalau di dana tuh. Lu showroom deh, mobil. Ini bener Pak. Kalau Bapak Ibu udah lulus tes ujian, itu Tuhan izinkan. Saya tahu dan saya yakin, sangat yakin zaman sekarang. Saya percaya diri sama Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupmu, kalau Anda berkata kembali ke Tuhan, maka engkau lulus dalam ujian. Ayub lulus tes iman, dapat terjadi. Tuhan bisa memberikan 7 kali lebih banyak dan Ayub mendapatkannya. Nah, hari ini saya akan berdoa secara khusus untuk Bapak Ibu. Mungkin ada yang hilang dalam hidupmu, keuanganmu. Mungkin ada yang hilang dalam hidupmu, kebahagiaanmu. Mungkin ada yang hilang dalam kehidupanmu, hubunganmu. Saya berdoa 7 kali lipat Anda terima.